Selamat datang di Power Podcast with Elektro. Nah, teman-teman Elektro, di sini kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan pendidikan di pelosok-pelosok. Bersama saya Abdul Karim Ismail. Enjoy the video. Teman-teman Elektro, kali ini kita kedatangan narasumber yang kece dan tentunya paling seru, bersama Kakanda Ilham. Untuk lebih jelasnya mungkin perkenalkan diri Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilhamas dari Prodi Teknik Elektro, konsentrasi telekomunikasi. Kebetulan saya di luar kampus itu pegang jabatan di Ketua Lintas Pelosok Ilmu. Ini teman-teman Elektro, kita kasih aplaus kita. Keren podcast ini ada. Iya. Bagaimana kabar sekarang? Ya, alhamdulillah baik-baik. Kalau kita baik. Apa kesibukan Kak? Kalau untuk saat ini alhamdulillah sudah selesai ujian tutup, sisa menunggu yudisium dan sarjana, alhamdulillah. Dan untuk saat ini sibuk di luar juga karena banyak agenda di lintas pelosok dan beberapa juga agenda-agenda lainnya. Mungkin seperti itu. Apa yang memotivasi kita untuk mengambil jabatan ketua di UNCAD yang seperti bergerak di bidang pendidikan yang di pelosok? Jadi awal nih itu saya masuk di masuk kok sebelum termotivasi kayak ini. Awalnya itu ada proker dari keilmuan pas jabatannya Kak Taufik, itu namanya Sekolah Impian. Nah, di situ saya sama Kak Rijal dan beberapa tim yang lain kayak Kak Gerson dan teman-teman yang lain itu keluar tersebar pergi cek lokasi tuh di mana tempat-tempat yang memang bisa ditempati untuk dipakai mengabdi. Nah, sampai saat itu lama itu sama Kak Rijal cari di mana bagus ini. Nah, itu hari ada tawaran dari Pak Sekretaris, nah itu namanya Kak Mulyadi. Nah, Kak Mulyadi ini arahkan Ki, bilang ada temanku ini di lintas pelosok, sahabat mau cari-cari referensi tentang sekolah impian. Di situ mau dulu masuk toh. Nah, masuk sama situ Kak Rijal. Kemudian kebetulan di LP namanya nih, LPI itu buka Ki open recruitment itu untuk batch 1 karena baru-baru juga buka toh. Kemudian saya masuk ini sama Kak Rijal dan lama kak di situ pelosok dan aku cari tahu nih apa nantinya untuk kedepannya sekolah impian bagaimana, di bagaimana cara mengajar anak-anak yang di pelosok toh, bagaimana ini kehidupan anak di pelosok bagaimana. Jadi itu semua dicari tahu di lintas pelosok. Nah, kemudian data-data yang sudah kami ambil pas di lintas pelosok itu saya dikembalikan lagi ke sekolah impian dan di situ dieksekusi apa nanti dilakukan pas kegiatan sekolah impian. Makanya pas itu hari selesainya batch 1, selesainya kegiatan open recruitment-nya di LPI, kami masuk kembali dan jalankan di sekolah impian. Kalau motivasi kok saya kenapa terjun di dunia pelosok itu yang pertama beda ki webnya sama anak-anak kota tuh. Kan kalau di kota kan apa mau pelajari ada sisa buka internet, sisa buka internet dan mungkin di natanya orang tua bilang Pak apa ini, mungkin langsung ditanya tuh karena mungkin orang tuanya sekolah tinggi kah, bagus pendidikannya, beda kayak di pelosok. Di pelosok itu
orang-orang di sana bisa dibilang unik gitu. Ini orang-orang tuanya mereka tidak tahu membaca bahkan menulis. Mereka itu percayakan ke anak-anak untuk belajar supaya bilang mereka itu tidak, saya mau yang seperti ini, anakku jangan. Tapi dalam bahasa daerah sih. Kan tadi kita bilang kalau di daerah pelosok itu orang-orang di sana unik. Iya. Bagaimana unik itu seperti bagaimana? Unik. Yang pertama itu dia tidak karena kan di sana itu tidak ada jaringan tuh. Iya. Mereka kadang kalau keluar pakai sarung misalnya sekali sarung pakai bahkan pakai baju di keluar gitu, ada parangnya pokoknya unik sekali orang-orang di sana. Baru ramahnya juga bukan main. Itu hari pernah satu hari tuh sempat berkegiatan di LPI, itu hujan gitu. Pas pulang itu hujan, pas hujan kan berteduh ke rumah warga. Itu rumah warga langsung nanya cerita, dan ternyata ini rumah warga salah satu orang tuanya murid. Jadi Najam bikin cerita bilang, saya berterima kasih sekali sama teman-teman di lintas itu. Terima kasih sekali karena ini anaknya mau sekali belajar, padahal kemarin-kemarin itu gila. Nah, begini juga yang di sekolah impian kemarin. Di sekolah impian itu kemarin bahkan sedikit yang datang, tuh sedikit sekali, bahkan kayak berapa orang gila. Baru kan di sekolahnya dia kan bawa kolom ki. Itu kayak pas kok datang tuh lihat. Pak, gini sekali nih. Anda mungkin saya di sini mungkin kuat. So, dilihat juga dari kondisinya kayak memang kekaskan dan juga apa. Tapi ini anak-anak tetap semua belajar. Itu yang belajar gitu. Jadi kayak terpukul gitu kita sebagai yang tinggal di kota. Lihat kenapa kemarin bolos tadi. Di sini yang anak-anak di sini semua belajar giat sekali. Kan itu yang kasih apa, tetap Kak mau turun mengabdi. Apalagi pas ada kalimatnya mereka tuh pas pulang dia bilang Kak kapan Cilai kembali, masih mau belajar. Nah, itu yang bikin mau terus Cilai datang. Mungkin salah satu motivasi untuk kayak kenapa kemarin tidak begini semangat belajar aku nih, kenapa yang kayak bodoh amat ya, setidaknya tidak tinggal di kelas. Iya, tidak kayak mereka yang antusias sekali. Kalau ada tidak tahu bertanya ini, Kak bagaimana ini? Kalau mungkin saya kayak kemarin-kemarin waktu SD SMP apa, amat nyampe tidak tinggal kelas gitu. Nah, rubah pikiran ini yang di desa, yang narubah itu keren sekali. Menurut pandangan tadi Kak, bagaimana pendidikan di pelosok-pelosok? Apakah sudah terpenuhi atau belum? Sudah memadai fasilitasnya atau perhatiannya terutama pemerintahan setempat untuk pendidikannya di sana? Bagaimana pendapat mengenai kita? Terpenuhi atau tidak itu sepertinya belum. Iya, karena ada beberapa memang dari pelosok-pelosok itu dia kelasnya di bawah kolom, bahkan ada di sekolahnya tapi kayak bambu-bambu jiwite sama seng, setidaknya tidak kena ki panas matahari dan tidak kena ki hujan begitu. Tapi baru ini juga buku-bukunya belum terpenuhi. Jadi dia yang pelajari itu lama yang kurikulum 2006 itu. Ya, benar, 2003 masih dipelajari. Itu. Jadi kan kita 2013 tuh, 2013 nah. Tapi mereka tidak. Oh, tenang sekali. Tapi kembali lagi tidak semangat terus belajar mereka. Kalau dibilang apa di terpunya kayak anda, karena pikir bukan begini. Karena mereka di sana terbatas juga akses tuh, bahkan harus pergi lewat ini satu gunung baru dapat di sekolah.
Dan anak-anak juga mereka bahkan kalau ke sekolah itu tuh nak cerita ya. Itu hari aku tanya satu anak tuh, di mana mau? Ada di atas kan. Belakangnya itu ini, nanti gitu bukit kata. Di atas tadi masih ada. Iya di belakang, aku bilang di belakang itu jalan. Jadi jam berapa kau jalan? Sudah aku sholat. Sholat subuh. Iya. Sudah sholat itu prepare mereka kata. Baru lanjut lagi. Langsung lanjut ke sekolah. Jalan kaki. Dan kita nggak ada GPT, ada yang Grab. Iya. Berarti semangat belajarnya anak-anak di pelosok masih lebih tinggi dibanding yang dekat. Iya. Ngeri sekali antusias belajar. Minum dulu kopi dari ada sponsor dari Kinawa. Kinawa nih. Iya. Kopinya itu kopi Saleko. Yang kopi aslinya Arabica Toraja 100%. Ada juga avocado dan varian barunya itu ada lemon tea sama ini kayak lemon. Ada masuk. Ini Oh ini lecit ini. ya kan. Ini lemon tea. Bisa ada begini naik. Kita Kinawa. Ya, baru ada juga potongannya Kak. 5 barokah 10%. 10%. Sama untuk pesepeda juga ada potongannya 10% juga. Untuk sobat-sobat elektro mungkin bisa pesan via WhatsApp, via IG, GrabFood, sama GoFood. Bagaimana menurut kondisi sekarang yang terpapar COVID-19? Karena di kota saja kita lihat pendidikan yang di kota saja terbengkelai, apalagi kalau yang di pelosok-pelosok. Bagaimana pandangan itu Kak? Sempat kemarin itu saya turun ke Cambata. Itu hari gurunya nalarang datang siapapun itu ke area desanya. Sudah ditutup ya aksesnya. Tanya bilang kenapa ditutup ya? Ini anak itu dilarang sekolah, jadi bahkan warga itu harus izin lagi. Dan tamu yang datang itu jadi ini anak-anak yang tidak sekolah siang dia di rumah aja. Dan ini yang gurunya datang satu-satu, masih PR kan di pelosok itu tidak ada jaringan, itu tidak ada sama sekali. Jadi itu gurunya itu datangi ke tiap rumah warga. Bayangin itu kayak dari sini tuh, kayak gurunya rumahnya di BTP tuh, datang ke sini, datang ke sini nak kasih tugas, ajar baru ke rumah-rumah lain. Dan rumahnya itu bukan kayak jarak tetanggaan begini, baku jarak jauh. Yang kayak tadi misalnya itu aku bilang tadi, itu rumahnya di belakang bukit. Jadi kalau misalkan di sana mau mengajar guru tadi di setiap rumah siswa, pergi ke satu-satu. Kayak ini ke rumahnya dulu berumah lebih. Bayangin kok ada 50 siswa, ada tanya satu-satu tiap hari. Itu pembagian pengajaran itu sesuai dengan siswa yang jumlah siswa atau satu kelas satu pengajar. Kalau yang seperti itu ya masih kurang sih, karena yang kemarin yang di tempat itu yang mengajar dusunnya, kepala dusunnya sama istrinya yang mengajar. Istrinya itu yang mengajar biasa kayak TPA gitu yang mengajar biasa. Bapak juga turun di kelasnya yang ngasih belajar ini dan itu. Memang kewalahan sekali. Itu kalau cerita itu bapak tuh bilang deh kuatnya. Padahal akses jalan itu kayak solusinya dibeton di depan enggak batu binatang. Dengan pakai motor naik. Kalau tidak bisa motor nasi simpan baru jalan naik. Iya gitu tiap hari. Luar biasa sekali.
bagaimana nggak suka duka tadi waktu pergi di pelosok karena nggak mungkin perjalanan tak ke sana sampai di lokasi mungkin 2-3 hari di sana nggak berjalan selesai. Itu kadang yang bikin cuaca sih. Itu hari yang waktu pemberangkatan toh menjelek sejalanan. Jadi teman selumpur biasa tak tumpu itu licin. Itu beberapa kali temanku jatuh apa dan angkat lagi motor turun lagi. Karena penuh perjuangan sekali itu. Baru waktu di sekolah impian juga pas kan diperbaiki nih kelasnya atau diganti semua kayu-kayunya. Di situ momen paling keren sekali. Dibentuk sekolah itu, dibentuk ulang itu sekolah. Diperbaiki, dikasih luas sedikit, dikasih layak mentongis, tidak tampil kayak kandang gitu. Supaya ini juga anak-anak merasa nyaman gitu, bangku-bangkunya diganti, bukan semuanya itu pas sekolah impian kemarin itu yang tidak pernah aku lupa sampai sekarang, keren sekali. Saya jadi mungkin saranku nanti ke sekolah impian nanti tuh lebih ke infrastruktur nanti, karena percaya sama himpunan yang sehat itu pasti narancang dengan baik. Iya, amin. Terus begini dong, kalau di sana kan di pelosok-pelosok mungkin ada pengajar yang mengajarkan tentang pelajaran umum seperti matematika dan lain sebagainya. Kalau pendapat tadi Kak, kira-kira apa mata pelajaran yang kira-kira dibutuhkan di sana? Apa yang butuhkan edukasi paling banyak gitu Kak? Mata pelajaran itu atau seperti pembelajaran karakter kah atau lebih di anu kan di sana? Kalau yang untuk sekolah itu memang ada yang khusus gitu kayak RPSP-nya dia natar begini, belajar begini matematika begini. Jadi para pengajar memang tidak bisa kian, mungkin cuma improve gitu. Kayak sudah mengajar tuh ada nakasi apa kalau gitu ya, nakasi kayak games apa gitu supaya ini anak-anak yang belajar enggak bosan gitu. Jadi biasa kita teman-teman di pelosok mengajarkan yang beda, bukan yang kayak belajar matematika, belajar itu sama aja sih. Belajar bahasa Indonesia, belajar PKN ya, itu sudah ada yang ngatur gitu. Jadi kita tugasnya itu bentuk karakternya tiap murid, bahwa kalau bapak mau jadi petani, tidak perlu juga jadi petani, bebas mau jadi polisi, mau jadi tentara, bebas toh, karena tidak perlu juga harus ikut juga gitu. Karena biasanya itu kayak mereka bapakku begini, saya yuk gini toma, jadi kayak apa diturut temurun gitu. Itu yang aku bilang tidak mesti kalau yang petani kau juga harus menjadi petani, karena tiap orang tuh punya cita-citanya masing-masing. Contoh mungkin jalan atau prosesnya untuk mencapai itu mungkin itu agak susah karena apalagi di pelosok tuh akses susah sekali. Jadi harus 2 atau 3 kali kerja keras daripada kita yang memang dimudahkan di kota. Jadi kalau di kota gitu syukur lagi bisa dapat apa yang bisa diakses. Enak sekali belajar sekarang karena YouTube ada banyak sekali. Jadi jangan menyerah hanya karena bilang ini malas kok. Saya kampus kan lagi tiap absen. Kosnya di belakang sini, di belakang kampus tuh. Mereka anak-anak kan di belakang bukit itu turun lagi, datang lagi untuk belajar nih. Itu yang bikin kasih semangat Kak, yang sekarang kejarkan itu karena cita-citanya mereka ada tanggung jawab. Kira-kira berapa tempat sudah tadi nih Kak? Tempat nih. Berapa sekolah yang sudah kita tadi kemarin? Yang pelosok-pelosok.
baru dua. Yang pertama yang di sekolah Impian sama di Maros, di daerah Tanjung ya, daerah yang mau ke Margaji. Nah itu satu, sama di daerah Maros satu. Sempat juga mau ke Cambat tapi dilarang yang pas itu yang COVID kemarin tuh. Nah, itu dilarang Ki. Bilang enggak bisa Ki. Jangan di sana karena masih ini Ki, lockdown Ki. Tapi kita tetap mau media apa? Tidak bisa tuh. Tidak di sana cerita-ceritanya sama ketua RT, ketua RW-nya di sana. Terus balik Ki. Baru itu Camba bukan Camba yang kayak di poros Ki. Dia di dalam dalam lagi. Kira-kira dari di Mas tadi yang di Camba? Kalau beda, ada yang Maros daerah Tompo Bulu, ada yang ini sama daerah Camba masuk lagi. Kalau kira-kira dari daerah Camba ke lokasi itu berapa Sejam. Jam? Sejam setengah kayak itu antara itu. Tapi jalannya mungkin kondisi jalannya. Kalau pas masuk itu agak enak aja karena bagus nih, tapi kalau masuk itu di desa itu kayak batu-batu. Biasa kayak motor itu harus minum piangan memang. Iya. Pokoknya banyak sekali kisah-kisah kerennya lah yang pas datangi mereka. Jadi Naubam itu yang paling pinggir. Jadi nak kasih semangat terus belajar. Karena setiap malas kata pasti gue yang ke mereka bilang deh. Mereka saja yang rumahnya di belakang gunung saja mau datang ke sekolahnya untuk belajar di setiap hari. Kita ini ada di motor, ada di PT, ada di ojol tuh. Bisa dibilang fasilitas Iya, ada memang ada ya. Masa malas lain teh. Itu bagus sekali semua belajar mereka. Pertanyaan selanjutnya Kak, mungkin pertanyaan terakhir. Saran-saran untuk mahasiswa atau pemuda yang ingin bergelut di pergi belajar di daerah pelosok, itu gimana saran Kak supaya ada motivasi terkhususnya masyarakat elektro untuk bisa pergi belajar di daerah pelosok? Karena dari sepandangan mungkin kita dibutuhkan di sana nggak? Kalau dari saya tuh saran untuk mahasiswa terus itu yang teman-teman di elektro awalnya ini masuk ke apa nih? Kita ini di elektro kan kita bagian memang masuk ke eksekutor atau lapangan ya istilahnya tuh. Jadi yang seperti ini yang seksi sosial itu yang ada tempatnya. Tapi kembali lagi kita ini mahasiswa gitu. Kita ini terdidik, diajar ke ini, diajar ke itu. Jadi kan harus juga berbagi, gitu. Harus diajari mereka apa yang kita tahu, ajari mereka apa yang tidak ada dapat di dunia luar gitu. Karena kan pelosok itu biasa susah dapat hal-hal yang baru. Bahkan beberapa kayak di cerita ini, oh adakah seperti itu? Yang kayak tren-tren apa itu mah mencari tahu lagi. Jadi saya saranku untuk para mahasiswa berbagi walaupun itu satu ilmu entah kapan kau membaca sejarah itu mau tahu, ajarkan ke mereka cara membaca dengan baik itu karena di sana itu kesusahan kita tidak kewalahan kita cari sesuatu yang ini yang nggak tahu, jadi sempit kita tidak ada ruangan untuk mencari lebih luas lagi. Nah, makanya itu kita para mahasiswa ini datangi mereka, ajari hal-hal yang baru. Pada kita elektro kita, apalagi kita di bagian teknologi kita kasih lihat apakah begitu dibawa ini yang namanya ini yang namanya alat, ini namanya sensor, ini namanya gitu. Jadi kita kita kasih lihat gitu hal-hal yang menakjubkan supaya kena pikir deh kena
mau jadi kayak kita juga. Ada rasa ingin tahu yang mungkin. Ada rasa ingin tahu yang lebih besar lagi, yang mau jadi ilmuwan atau apa kan gitu. Atau kamu ngerasain juga Tesla kan bisa tuh gitu. Nggak ada kemungkinan, nggak ada yang tahu ke depannya gitu. Menurut saya sama jangan juga selalu ngeluh gara-gara kuliah yang jarang datang gara-gara jauh di rumahnya, jarang datang karena tidak ada kotanya, jarang nih datang di kuliahnya gara-gara tidak ada motor. Itu kan banyak, ada semua inakses katanya, nggak bisa kalau tidak dengan jalan kaki. Pokoknya saya jangan terlalu kebanyakan ngeluh juga karena sesuatu bisa gampang sekali didapat. Kalau saya untuk teman-teman lain ke depannya tuh, apalagi ini dekat sekolah impian, nah saya saranku maksimalkan memang karena di sini awal saya terjun di sekolah impian awal terjun jadi relawan. Tidak dipungkiri lagi bahwa ini dan ini juga sekolah tempat pulang. Kalau kayak capek di tentang di kota, kembali ke situ mati alamnya, itu juga salah satu yang bikin betah alamnya yang di sana. Bangun itu masih segar udaranya, bukan polusi, bukan kendala PT ditiup baru pas bangun lihat gunung nih embun kok genggam teh pagi-pagi buru di teras, mantap sekali. Sudah habis itu pergi turun mengajar lagi, nah mantap sekali, seru harus keras ya. Harus. Jadi mungkin juga saya minta motivasi sedikit karena ada beberapa mungkin sebagian pemuda sudah memulai tapi berjalannya sudah sampai pertengahan pasti ada rasa kepikirannya, ada rasa malas mungkin gimana jalan atas itu. Kalau jenuh itu manusiawi, tidak ada juga alasan maksudku, tidak ada alasan untuk menyerah. Tapi kebanyakan orang kan karena rasa jenuh akhirnya berhenti. Nah itu juga. Kalau saya kutanamkan itu di diri kita, kalau menyerah ini pasti tertinggal Kak. Kalau lama Kak berhenti nih di tempatku pasti tertinggal Kak. Jadi memang harus selalu melangkah gitu. Karena satu langkah itu pasti ada hal baru. Kalau tetap di tempat tuh, contohnya di sini terus kayak ini tuh seharian, apa aku tahu dunia luar ke situ, entahkah sobat keluar ada kurang ilmu baru, atau keluar ada apa relasi baru, begitu. Jadi kalau di tempat tak terus kayak itu, tidak ada beda tak sama sampah. Gitu. Di situ jadi membusuk, di situ jadi sampai nonton menyatu dengan tanah. Tidak ada beda tak. Jadi melangkah terus saja. Intinya bergerak saja terus. Iya bergerak. Ibaratnya juga kayak air tuh. Air dalam genangan itu dia itu merusak ki. Kalau lama pasti nanti jadi lumut ki. Si rusak juga nanti juga jalanan apa tangga juga apa tuh. Beda kalau ini memang mengalir ki. Banyak yang hidup ikan, tumbuhan, bahkan manusia juga dengan air mengalir. Jadi kita tuh harus jadi air mengalir, tidak diam karena kalau dia itu merusak. Jangan mau pikir dulu hasilnya. Kalau ini apa sih? Itu urusan Tuhan. Mau kita kasih hasil bagaimana itu benar Tuhan. Kita tahu itu merencanakan dan menjalankan apa yang memang dicita-citakan gitu. Kalau saya itu tidak ada alasan untuk menyerah. Coba jatuh, coba lagi. Karena dibilang kalau mau berhenti, ya tertinggal. Kayak contohnya kau
duduk di sini, bagaimana mau melangkah maju. Dah lama sarjana mereka, dah lama sukses mereka, dah lama menikah mereka kan, kayak begitu ya. Dan kau tetap seperti itu. Nah, kayak apa nih? Kasarnya itu membusuk di tempat. Tidak diperiksakan. Mungkin saya sudah yang untuk podcast hari ini Kak. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih Kak sudah Semangat. ya Kak.